Allah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk mampu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, berlanjut dengan kajian zuhur. Besar harapan kita setiap amaliyah ibadah kita yang sedang, yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa-doa kita semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia. Keagungan beliau, kemuliaan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, tapi diakui pula oleh lawan. Bukan hanya diakui oleh muslim, diakui pula oleh non-muslim. Bukan hanya diakui oleh makhluk, diakui pula oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala hulukin azim. Di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Beliau adalah manusia terhebat. Kehebatan beliau luar biasa. Bukan hebat karena hartanya, bukan hebat karena rupanya, tapi kehebatan beliau adalah karena kemuliaan akhlaknya. Bisa kita bayangkan, kalau Rasulullah mulia karena harta, tidak setiap umat Rasul diamanahi harta berlebih. Dalam Al-Quran menyampaikan, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din birizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rizki. Kalau seseorang mulia karena harta, betapa ruginya mereka yang diuji dengan terbatasnya harta. Rasulullah mulia bukan karena rupa, dan ternyata umat Rasulullah tidak semuanya memiliki rupa yang elok nan rupawan. Ada juga yang diuji dengan keterbatasan dalam masalah rupa. Rasulullah mulia karena akhlaknya. Inilah yang membuat bahagia bagi kita, karena setiap umat Rasul asal mau mengikuti akhlak Rasul, asal mau meneladani Rasulullah, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan seperti halnya mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah berjuang dengan akhlaknya. Beliau mampu merubah peradaban manusia yang bersekutu menjadi manusia yang bersatu. Mampu merubah peradaban manusia yang menyembah berhala menjadi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu merubah peradaban manusia yang haram jadah menjadi ahli ibadah. Mampu merubah peradaban manusia ahli maksiat menjadi ahli taat. Inilah hebatnya akhlak Rasulullah. Seperti apa akhlak Rasulullah yang begitu indah dan begitu hebat ini? Disampaikan oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji. Tidak banyak, hanya dua inti dari akhlak Rasulullah. Disampaikan dalam kitab tersebut, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wat tawadu. Hanya dua inti dari akhlak Rasul. Yang pertama adalah sadidul haya. Rasulullah itu memiliki rasa rumasa anu ageng. Rasulullah itu memiliki rasa malu yang besar. Beliau dijamin ahli surga, qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Beliau dijamin ahli surga, sujud beliau di sepertiga malam, sujud terakhir dikira sudah meninggal oleh istrinya. Kita yang belum dijamin ahli surga, kadang-kadang tahajud terlewatkan. Sadidul haya, Rasulullah dijamin ampunan oleh Allah. Beliau maksumun, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh beliau dibimbing oleh wahyu Allah,
bukan bersumber dari nafsu amarah, bukan bersumber dari nafsu. Beliau dijamin ampunan dari Allah. Seandainya ada dosa, diampuni semuanya. Walaupun sudah dijamin ampunan dalam sehari semalam, Rasulullah tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah. Dalam hadis lain 100 kali beristighfar kepada Allah. Kita yang belum dijamin ampunan, berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Sadidul haya, besar rasa malu. Makanya karena dengan besarnya rasa malu ini, beliau mampu memanajemeni keluarganya. Beliau mampu memanajemeni sebagai pemimpin umat. Beliau mampu memanajemeni sebagai pemimpin negara. Inilah seorang non-muslim, Mikhail Hart, mencatat dalam 100 tokoh dunia, nomor 1 tokoh paling hebat dan paling luar biasa adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mampu memimpin bukan hanya dalam urusan kenegaraan, tapi beliau memimpin dalam urusan keagamaan. Bahkan yang luar biasa, Al-Ahzab ayat 21 Allah menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada suri tauladan. Bukan hanya hal-hal besar, hal terkecil pun ada contohnya di baginda Rasulullah. Bagaimana beliau makan, bagaimana beliau berpakaian, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau menghadapi anaknya, bagaimana menghadapi cucunya, bagaimana menghadapi istrinya, bagaimana tatkala menjawab salam, tatkala menghadapi kawan, tatkala menghadapi lawan, bahkan tatkala beliau menjadi pemimpin sebuah negara, tatkala beliau menjadi pemimpin sebuah agama, semuanya ada contohnya di baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sadidul haya, besar rasa malu. Tatkala beliau menjadi seorang pemimpin, beliau tidak berani memutuskan sebuah keputusan dalam kepemimpinan itu. Sebelumnya beliau terlebih dahulu pasti bermusyawarah dengan kawan-kawannya, dengan sahabat-sahabatnya. Keputusan itu ada dalam dirinya, tapi beliau bertanya kepada Abu Bakar sebagai sahabat yang dituakan. Beliau bertanya kepada Umar sebagai pemberani. Beliau bertanya kepada Utsman sebagai investor, sebagai hartawan. Beliau pun bertanya kepada Ali karramallahu wajhah sebagai orang jenius, ilmuwan, pemuda-pemuda hebat, pekerja-pekerja profesional milenial. Beliau bertanya ke 4 tokoh itu. 4 tokoh itu mengembalikan kepada Rasulullah. Barulah Rasulullah menyampaikan sebuah keputusan. Apa artinya? Sadidul haya, besar rasa malu, wattawadu, dan hatinya rendah. Rendah hati Rasulullah. Tidak merasa hebat karena sebagai pemimpin, sehingga beliau mau bermusyawarah, mau bertanya, mau mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat tercintanya. Tidak tanggung, 4 tokoh yang mewakili background kehidupan. Sesepuh Abu Bakar, pemberani Umar bin Khattab, kaya raya Utsman bin Affan, pemuda-pemuda unggul dan jenius Ali karramallahu wajhah. Ini yang membuat sinergi beliau dalam kepemimpinan, sehingga beliau sukses dalam memimpin sebuah negara, sukses dalam memimpin sebuah keluarga, sukses memimpin dalam sebuah agama. Bahkan beliau sukses tatkala memimpin peperangan. Yauma taqal jam'an adalah saksi yang luar biasa. Tatkala itu 1000 pasukan kafir Quraisy terkalahkan dengan 313 pasukan muslim. Kenapa hal ini terjadi? Rasulullah mengedepankan musyawarah. Dari mulai menempatkan di mana pasukan harus ditempatkan, bukan hanya ide beliau, tapi beliau bertanya kepada para sahabat, sehingga muncul ide dari Ali karramallahu wajhah, seorang pemuda jenius, bahwa kita harus menempatkan diri di sebelah timur. Logikanya, tatkala perang terjadi dan saat itu matahari terbit, kalau kita berada di sebelah barat, berarti akan silau keberadaan kita. Ide datang dari seorang pemuda yang saat itu dianggap pemuda pemberani dan sekaligus cerdas. Kemudian penempatan kedua, mendapatkan ide dari Umar bin Khattab agar pasukan muslim ditempatkan dekat dengan sumber air. Hal ini kenapa? Karena tatkala pertempuran sudah terjadi,
pasti di antara pasukan akan merasakan lapar. Pasukan Quraisy pasti akan mencari sumber air untuk memasak makanan. Ini dijadikan sebuah kesempatan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menanyakan berapa jumlah pasukan kafir Quraisy saat itu. Tapi yang namanya tukang masak tidak tahu jumlah pasukan. Rasulullah jenius, Rasulullah patonah, Rasulullah orang yang memiliki kecerdasan luar biasa. Maka dirubah pertanyaannya. Apa kata Rasulullah? Berapa porsi yang harus kamu siapkan untuk makan hari ini? Apa kata tukang masak? 1000 porsi wahai fulan. Dia tidak tahu bahwa yang bertanya adalah Rasulullah. Dari situ Rasulullah mampu mengetahui berapa jumlah pasukan kafir saat itu dari porsi makan yang harus disiapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, tumbuh hal ini karena sadidul haya, besar rasa rumasa, watawadu, dan rendah hati. Seorang pemimpin tidak merasa bangga karena saya adalah seorang pemimpin, tapi dia menjadi seorang pemimpin karena ada bawahan yang dipimpin. Seorang bawahan tidak sombong karena menjadi seorang bawahan, karena dia menjadi bawahan ada di atas seorang pemimpin. Kalau dianalogikan kepada sebuah kendaraan, driver tidak boleh sombong karena driver pun butuh dengan mobil. Mobil tidak boleh sombong karena di antara supir ada mesin. Mesin tidak boleh sombong karena tidak cukup mesin, perlu ban. Ban pun tidak boleh sombong karena setelah ban ada pentil. Mungkin di Telkom ini ada direktur utamanya, ada drivernya, ada mesinnya, bahkan mungkin ada pentilnya. Hanya sekelas pembersih toilet saja, hanya sekelas security saja, sampai pemimpin tertingginya pun semua itu saling ketergantungan, saling membutuhkan. Hebat mesinnya mungkin 2400 cc. Kalau sekarang ada GR 2800 cc. Tapi kalau pentil tidak ada, mobil itu tidak bisa berjalan. Mungkin pemimpinnya hebat, tim-timnya hebat, tapi tatkala masuk ke toilet, toiletnya menjijikkan, aromanya tidak nyaman, lingkungan kantornya tidak nyaman. Satu perusahaan adalah bagaikan satu tubuh, di mana antara fungsi terbesar sampai fungsi terkecil di situ saling membutuhkan, saling melengkapkan. Kalau di antara kita memiliki akhlak Rasulullah, sadidul haya, besar rasa malu. Saya jadi pemimpin kan karena ada bawahan. Saya jadi bawahan bisa berhasil dan sukses dalam perusahaan ini karena kebijakan-kebijakan pemimpin. Kalau di antara kita sudah merasa saling membutuhkan, saling melengkapkan, maka perusahaan ini akan berjalan dengan cepat, akan berjalan dengan kuat, akan berjalan dengan tepat. Itulah indahnya akhlak Rasulullah. Sadidul haya wattawadu. Rasul besar rasa malu. Yang kedua, wattawadu, Rasulullah itu rendah hati. Beliau ini memiliki kepribadian yang luar biasa. Salah satu bukti bahwa beliau memiliki rendah hati adalah dalam ajaran Islam, setiap aktivitas haruslah diawali dengan doa. Hampir semua aktivitas kita ada doanya di hadapan Rasulullah. Kalau orang tua kita dulu berdoa dengan doa yang lain, wajar, karena saat itu zaman perang. Pesantren jarang, ulama jarang, kiai jarang. Saat itu Google pun belum ada. Kalau hari ini doa-doa Rasul sudah lengkap, bisa kita dapatkan. Semua aktivitas ada doanya. Kalau orang tua dulu masih berdoa dengan jangjawokan, ingin kelihatan tampan, dele-dele siban tele peut nangre dina pamunte gula muntang dina tarang. Wajar saat itu dengan bahasa mereka. Tapi hari ini ada doanya. Allahumma ja'al nuron yusufa fi wajhi wa man ra'ani yuhibbuni waj'al asa Musa fi yadi wa man ra'ani ahabbani waj'al khatama Sulaiman fil lisani idza takallamtu qada jami'un nasi hajati. Setiap aktivitas kita awali dengan doa. Ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kita perlu doa? Karena dengan doa banyak hal yang mungkin menjadi tidak mungkin, banyak hal yang tidak mungkin menjadi mungkin biidnillah. Dalam perang Badar, pasukan muslim itu 313. Ada yang menyampaikan 314, tapi mampu mengalahkan 1000 pasukan kafir Quraisy. Kenapa? Di situ ada doanya Rasulullah. Sehingga Allah turunkan juyusan lantaraunaha,
pasukan-pasukan yang tak terlihat. Kalau kita ke kota Madinah, kurang lebih 1,5 jam kita menuju ke Badar, kita terlebih dahulu akan disuguhi dengan pemandangan Bi'rur Roha, sumur Roha, sumur yang tadinya beracun kemudian diludahi oleh Rasul dan sumur itu menjadi obat. Setelah Bi'rur Roha, kita disuguhi dengan bukit padang pasir yang luas membentang dan kita akan sampai ke sebuah bukit yang dinamakan Jabal Malaikat. Jabal Malaikat adalah gunung bukit di mana di bukit itu turun para malaikat membela pertempuran di Badar. Artinya apa? Kita harus yakin ada kekuatan lain di balik kekuatan kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan otak, banyak orang yang otaknya lebih pintar dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik, banyak orang yang fisiknya lebih hebat dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan gelar, kekuatan ilmu, banyak orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan relasi, banyak orang yang relasinya lebih dari kita. Ada satu kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan yang punya otak, kekuatan yang punya relasi, kekuatan yang punya fisik, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mata waqafa matlabun anta tolibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta tolibuhu bi nafsika. Apapun yang kita perjuangkan, kalau Allah yang menjadi sandaran, kalau kita melibatkan Allah, insya Allah tidak akan ada kegagalan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri, kemampuan diri, di situ adalah awal atau sumber kegagalan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di bulan Rabiul Awal ini, mari kita kembali mengkaji bagaimana indahnya akhlak Rasulullah. Dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah menyampaikan, Qul in kuntum tuhibunallah. Qul katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibunallah, seandainya kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Hari ini kalau kita ingin mendapat cinta Allah, maka ikutilah jejak langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum mengikuti Rasulullah ada 5. Hukum itu adalah isbatu amrin li amrin au nafiuhu anhu, menetapkan sesuatu kepada sesuatu atau menghilangkan sesuatu daripada sesuatu. Kita menetapkan asin kepada garam berarti menghilangkan manis dari garam. Kita menetapkan manis kepada gula berarti menghilangkan asin dari gula. Kita menetapkan Allah Maha Kuasa berarti menghilangkan lemah dari Allah. Itu yang namanya hukum. Mengikuti Rasulullah hukumnya ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, mubah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Apa yang wajib? Salah satunya yang barusan kita laksanakan, sholat 5 waktu. Mengikuti Rasulullah, masalah sholat wajib hukumnya. Bacaannya harus sama, waktunya harus sama, menghadapnya harus sama, jumlah rokaatnya pun harus sama. Di seluruh dunia waktu sholat sama. Di Asia waktu subuh ingda tulu'il fajri, waktu maghrib ingda gurubi samsi. Di Eropa, di Australia, di Saudi Arabia waktu sholat sama. Yang kedua menghadapnya sama, mustaqbilal kiblati, menghadap Ka'bah. Makanya bukan mustaqbilal kuloni, karena bukan menghadap kulon. Dari kita dari Asia ke Arab itu kulon, tapi kalau dari Amerika ke wetan, ke timur. Makanya menghadapnya harus sama ke Baitullah. Bahasanya juga harus sama. Dengan mentang-mentang orang Sunda pakai bahasa Sunda, Allah anu ageng, tesah salatnya. Jadi bahasanya, gerakannya, rokaatnya, waktunya, menghadapnya harus sama. Ini wajib mengikutinya. Kalau ditinggalkan dosa. Yang kedua sunnah. Apa itu sunnah? Banyak. At-tayamun, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri, itu sunnah. Keluar dari rumah, kaki kanan dulu. Masuk ke masjid, kaki kanan dulu. Mau salaman, pakai tangan kanan. Pakai baju, tangan kanan dulu. Pakai celana, kaki kanan dulu. At-tayamun, takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri, itu sunnah hukum. Dan semua dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah makan,
bagaimana Rasulullah berpakaian, semua ada contohnya. Yang kedua, mengikuti Rasulullah itu yang ketiga, yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mengikuti Rasulullah itu mubah. Mubah itu boleh ikut, boleh tidak. Apa itu mubah? Kultur dan budaya. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Karena saat itu kota yang paling biadab, budaya yang paling jelek adalah budaya Arab di seantero dunia. Di negara Arab itu minder kalau punya anak perempuan. Makanya Umar bin Khattab tatkala punya anak perempuan, ia kubur hidup-hidup. Makanya suatu hari Rasulullah menatap ke Umar. Saat itu Umar sholat dan menghadap ke kanan dia tersenyum, menghadap ke kiri dia menangis. Ditanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis kemudian tersenyum kemudian engkau menangis? Beliau bilang, bahagia sekali aku berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, sehingga aku tahu hakikat hidup, aku tahu hakikat kebenaran. Menengok ke kiri, kenapa menangis? Betapa bejatnya akhlakku saat itu. Bukan hanya minum minuman keras, mandi pakai hal-hal yang memabukkan, anak pun dikubur hidup-hidup karena perempuan. Makanya Rasulullah diturunkan di kota Mekah. Budaya Mekah boleh kita ikuti, boleh tidak. Itu kultur dan budaya. Makanya kita umat Islam mau mengikuti Rasulullah, budayanya pakai gamis, silahkan. Tidak pun tidak masalah. Yang penting menutupi aurat. Kita orang Bandung mau pakai gamis boleh, mau pakai batik boleh, mau pakai koko boleh, mau pakai seragam kantor juga boleh. Yang penting menutupi aurat, esensinya itu. Karena model pakaian, kultur dan budaya. Rasulullah dulu dari Madinah ke Mekah pakai unta 22 hari. Ada yang menyampaikan 19 hari. Karena jauh. Sekarang pakai bis saja 6 jam. Pakai kereta cepat 2 jam setengah. Terbayang di zaman Rasul 22 hari Madinah Mekah. Kendaraan waktu itu unta. Hari ini kita mau mengikuti Rasul pakai unta boleh, pakai motor boleh, pakai bis boleh, pakai mobil boleh, pakai kereta juga boleh. Karena itu adalah moda transportasi. Saat itu baru ada unta, bigol dan kuda putih. Belum ada kendaraan namanya mobil. Can aya CRP waktu sarita, komo CRNI. Dan ayah inopa komo neng nopi. Waktu itu yang ada kuda, bigol dan onta. Itu kultur dan budaya. Di zaman Rasulullah berzikir setelah sholat, Rasulullah menganjurkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Cara menghitungnya mau pakai jari boleh. Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah, subhanallah. Boleh. Kebetulan dua tangan ini 30 jari, tinggal tambah 3 saja, jadi 33. Yang penting jumlahnya 33. Hari ini mau pakai tasbih, tasbih yang diikat, mau tasbih digital, mau apapun cara menghitungnya bebas. Ini namanya kultur dan budaya. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang pakai tasbih digital, menghitung zikir, dianggap bid'ah. Itu kultur dan budaya. Mau cara Rasul pakai tangan boleh, hari ini sudah canggih. Mungkin HP-nya ada hitungannya, ngetuk ke layar HP juga boleh. Itu mubah. Jadi yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah. Yang keempat makruh mengikuti Rasulullah. Ada yang dimakruhkan, boleh mengikuti, boleh tidak. Tapi yang makruh itu lebih baik ditinggalkan. Yang kelima haram. Ternyata mengikuti Rasulullah tidak semuanya wajib, tidak semuanya sunnah, tidak semuanya mubah. Ada yang diharamkan. Apa mengikuti Rasulullah yang diharamkan? Namanya mahsuhbih. Khusus buat Rasulullah, tidak boleh untuk umat Rasul. Apa itu? Punya istri lebih dari 4. Jadi kalau Rasulullah istrinya lebih dari 4. Kita umat Rasul boleh punya istri lebih dari 1, tapi maksimal 4. Lebih dari 4 haram. Jadi dalam memaknai pankihu ma tobalakum minanisa masna wasulasa waruba'a. Wau di situ bimakna ao, bukan bimakna jame. Jadi jangan dimaknai pankihu ma tobalakum, nikahilah yang kamu sukai minanisa dari kalangan perempuan, masna 2, wasulasa dan 3, berarti 2 tambah 3 5, waruba'a 5 tambah 4
9. Bukan bimana dan, tapi bimana ao. Masna 2, kalau tidak mampu 2. Wasulasa atau 3, waruba'ah atau 4, baru digaris bawahi fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Seandainya tidak bisa berbuat khawatir tidak bisa berbuat adil, cukup 1 saja. 1 di Bandung, 1 di Bandung, dua-duanya. Kalau 1 di Jakarta 2 berarti. Hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata lebih dari 1 pun ada syaratnya. Syaratnya 4. Yang boleh poligami nih, kalau ada yang niat, lihat dulu syaratnya ada atau tidak. Ibu-ibu yang suaminya minta poligami, lihat dulu syaratnya yang 4 ini ada atau tidak. Kalau ada, lanjutkan. Kalau tidak, jangan. Yang pertama yang boleh poligami itu adalah al-ulama, para ulama. Wah, nampak kepentingan Pak Ustadz, abdi mah Ustadz, kiai. Beda apa? Aya Ustadz, aya ajengan, aya kiai, aya ulama. Kalau Ustadz itu bahasa Arab, artinya guru. Maka manggil ke Ustadz itu jangan dipotong. Us, damang us. Tad, sager tad. Hartian teh Pak. Kemarin saya pulang syuting dari TPRI, satpam nanya, tad, sudah beres tad atau stod gitu saya nyebut Ustadz deh. Ada Ustadz, ada kiai, ada ajengan, ada ulama. Kalau kiai singkatan KIAI, Kokolot Ideologi Agama Islam. Pak Kiai Deni masih muda usianya. Tapi karena pantas dituakan, pantas disepuhkan, KIAI, Kokolot Ideologi Agama Islam. Kiai singkatan kiai itu. Kalau Ustadz jangan disingkat. Kalau Ustadz disingkat riweuh. Ustadz usaha tara anak deres. Jadi Ustadz malah anak teh disingkat. Lain pada disasarung. Disasarung itu hanya sebagian dari sebab kemudahan saja. Yang ketiga ajengan. Siapa ajengan? Yang sok diajeng-ajeng. Gak ada imam, silahkan ke depan. Ajengan. Gak ada yang mimpin doa. Ajengan. Gak ada yang mimpin tahlil. Kalau NU ajengan. Ayah randa ngora. Ajengan. Awalnya ajengan di bere randa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ulama yang boleh poligami. Siapa ulama? Ulama itu definisinya jelas dalam Quran. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Kalau hatinya sudah hanya takut kepada Allah, dia menikah lagi bukan karena nafsu, pasti karena Allah. Maka jadi syarat. Syarat yang pertama ulama. Syarat yang kedua al-ghani, orang kaya raya. Tenang Bu, kalau suami belum kaya raya nggak bisa poligami. Kalau masih cicilan sana, cicilan sini, wah susah poligami. Mobil susah disetater. Kan kalau sudah lunas gampang disetaternya, cash. Kalau yang belum lunas, hese hirup, setor, hese hirup. Nah kalau masih begitu jangan mikir poligami. Al-ghani, orang kaya raya. Yang ketiga al-mul, raja. Raja boleh poligami. Jadi yang pertama ulama, yang kedua al-ghani, yang ketiga al-mul, raja. Ini yang keempat nih yang bahaya. Al-majnun. Gelok Pak. Beunghar hante, ulama lain, raja lain, kekeh hayang nyandung. Nuka opat eta mah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi mengikuti Rasul itu ternyata hukumnya ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan dari Allah, fattabi'uni. Satu, yang pertama, yuhibbukumullah. Kita mengikuti Rasul, Allah akan mencintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi banyak sekali keteladanan Rasulullah, bukan hanya hal-hal besar, tapi hal terkecil pun dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan masuk ke toilet pun ada contohnya dari Rasulullah. Mendengar dehem pun ada contohnya dari Rasulullah. Subhanallah, banyak hal-hal yang dicontohkan oleh Rasul kaitan dengan tema bagaimana kita menjadi seorang yang bisa sinergis dalam beraktivitas. Apapun posisi kita, posisikan perusahaan bagaikan sebuah kendaraan. Tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Mesin penting, ada mesin tanpa ban tidak bisa jalan. Mesin ada, ban ada, tidak ada sasis tidak bisa berjalan. Supir penting, mesin penting, bahkan pentil hal terkecil pun sangat penting untuk kita bisa bekerja sama, bersinergi dalam bekerja. Pemimpin tidak akan hebat kalau tidak ada bawahan. Bawahan tidak akan hebat kalau pemimpinnya tidak benar. Kantor tidak akan nyaman kalau security-nya tidak berfungsi.
Semua di antara kita adalah penting untuk mengikuti akhlak Rasulullah. Sadidul haya, ageng karumasa. Abdi jadi pemimpin teh pedah aya bawahan, pedah aya nu dipimpin. Da moal aya direktur, lamun eueuh karyawan. Kita bisa maju karena ada yang memimpin kita, yang mengarahkan kita. Sadidul haya. Suami merasa berterima kasih kepada istri karena kita disebut bapak, karena ada istri. Istri pun sama, sadidul haya. Yang kedua, watawadu, rendah hati. Mau mendengar saran orang lain, mau bermusyawarah dengan orang lain. 4 sifat Rasul. Sidik, patonah, amanah, tabligh. Semoga kita miliki. Hari ini kita tidak bersama dengan Rasul, tapi kita cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kelak di surga kita berjumpa dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hudma sofa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.